Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lailatul Qadrani dari kelas 11 TKR 1. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil kerja praktek Job 2 Engine Turn Up konvensional. Alat dan bahan. Alat yang saya gunakan diantaranya ada KD Tools, manual service, hydrometer, baterai tester, timing light, filler gig, dan bahan yang saya gunakan ada unit engine stand kijang 4K, baterai 60 ampere, majun atau kain perca. Masuk ke langkah kerja. 1. Memeriksa baterai. A. Memeriksa baterai secara visual. 1. Memeriksa bodi baterai. Hasil pemeriksaan bocor. Standarnya tidak berkarat dan tidak bocor. 2. Periksa terminal baterai. Hasil pemeriksaan normal. Standar tidak berkarat. 3. Pemeriksaan ketinggian elektrolit baterai. Hasil pemeriksaan di antara upper level dan lower. Standarnya berada di upper level. Kesimpulan cukup bagus dan normal. B. Tegangan baterai. Standar 12 volt. Hasil pemeriksaan 12 volt. Kesimpulan sesuai standar. C. Pemeriksaan berat jenis elektrolit baterai menggunakan hidrometer. Standarnya 1,25 sampai 1,27 pada 20 derajat. Hasil pemeriksaan 1,25. Kesimpulan sesuai standar. D. Periksa lubang ventilasi pada tutup baterai. Cara pemeriksaan: membuka dan memastikan lubang ventilasi tidak tersumbat. Akibat bila lubang ventilasi tersumbat, terjadi penumpukan gas hidrogen berbahaya yang dapat berujung pada penggelembungan atau bahkan ledakan aki. Pemeriksaan menggunakan baterai tester. Hasil pemeriksaannya ada dop volts 12,51 volts, IR 6,85 meter ohm, result 396 cca, healthy 68%. 2. Pasang baterai pada engine stand. Pasang kabel plus pada terminal baterai min terlebih dahulu, kemudian pasang kabel min pada terminal baterai min. 3. Hidupkan mesin. Pastikan bahwa tuas transmisi posisi netral. Hasil pemeriksaannya masih belum bisa nyala. 4. Pemeriksaan bunga api busi. Lepas kabel tegangan tinggi pada distributor yang dari koil. Dekatkan kabel tersebut sekitar 12,5 mm ke massa. Start mesin dan perhatikan terdapat loncatan bunga api atau tidak. Hasil pemeriksaannya tidak ada percikan. 5. Periksa kabel tegangan tinggi. Cara penarikan kabel busi. Pada waktu menarik kabel busi, tariklah dengan memegang bagian ujung kabelnya. Jangan memegang pada bagian tengah kabel. B. Periksa kabel tegangan tinggi. Standarnya kurang dari 25 k ohm per kabel. Hasil pemeriksaan 2 k ohm. Kesimpulan sesuai standar. 6. Memeriksa busi. Periksa busi secara visual dari kemungkinan retak atau kerusakan pada ulir, isolator, keausan elektroda, gasket rusak atau berubah bentuk, elektroda terbakar atau terdapat kotoran berlebihan. B. Warna busi. Apabila warna elektroda busi merah bata, pembakarannya sempurna. Warna putih berarti campuran bahan bakarnya
terlalu kurus. Dan apabila berwarna hitam, maka campurannya terlalu kaya. Hasil pemeriksaan berwarna hitam. Kesimpulan, campuran bahan bakar terlalu kaya. C. Celah busi. Hasil pemeriksaan silinder 1 0,8, silinder 2 0,8, silinder 3 0,7, silinder 4 0,8. Standarnya 0,8 mm. Kesimpulan, silinder 3 tidak sesuai standar. 7. Periksa sumber tegangan ke koil pengapian. Gunakan multimeter, putar selektor ke 50 dV. Hubungkan kabel plus multimeter ke terminal plus koil dan terminal min multimeter ke massa. Posisikan kunci kontak on dan cek apakah terdapat tegangan. Hasil pemeriksaan terdapat tegangan 13 volt. 8. Memeriksa koil pengapian. A. Tahanan kumparan primer. Standarnya 1,5 sampai 1,9 ohm. Hasil pemeriksaan 1,6 ohm. B. Tahanan kumparan sekunder. Standarnya 13,7 sampai 18,5 k ohm. Hasil pemeriksaan 12 k ohm. Kesimpulan, tahanan kumparan primer sesuai standar, sedangkan kumparan sekunder tidak sesuai standar. 9. Ke distributor. A. Pemeriksaan tutup distributor. Periksa tutup distributor dan rotor dari kemungkinan retak, cacat, berkarat, terbakar, atau lubang kabel kotor. Terminal elektroda terbakar. Pegas bagian tengah lemah. Hasil pemeriksaannya tidak terdapat keretakan. Pegas tengah masih kuat. Kesimpulannya, masih dalam kondisi baik. B. Governor Adventure. Putar rotor searah jarum jam dan kemudian dilepas. Rotor harus segera kembali. Hasil pemeriksaan normal. Kesimpulan bisa segera kembali. C. Vacuum Adventure. Hisaplah selang yang ke vacuum adventure dan perhatikan dudukan platina harus bergerak. Hasil pemeriksaan tidak bergerak. Kesimpulannya kurang bagus. 10. Periksa dan setel celah platina. Standarnya 0,45 mm. Hasil pemeriksaannya 0,45 mm. Masuk ke dalam timing pengapian. A. Periksa bahwa timing pengapian sesuai putar puli poros engkol pada posisi waktu pengapian silinder nomor 1. Rotor harus segera menghadap kabel busi nomor 1 atau busi nomor 2. Waktu pengapian mesin 4K 8 derajat sebelum time A. Hasil pemeriksaan sesuai. 12. Pemeriksaan sudut duel. Sudut duel adalah durasi. Pemeriksaan sudut duel bertujuan untuk memeriksa apakah celah platina telah di-setel sudah sesuai atau belum. Standar sudut duel 52 derajat kurang lebih 6 derajat. Apabila sudut duel terlalu besar, berarti celah platina terlalu sempit. Apabila sudut duel kecil, berarti celah platina terlalu besar. 13. Pengapian. Pada saat pemeriksaan saat pengapian, saringan udara air filter harus terpasang. Lepaskan selang vakum dari subdiafragma distributor dan sumbatlah ujung selangnya. 3. Dengan menggunakan timing light, periksalah saat pengapian sesuai standar. Kabel merah diarahkan ke terminal plus baterai dan kabel hitam diarahkan ke terminal min baterai.
dan kabel yang satu dikaitkan ke dalam busi nomor 1. Standar saat pengapian 8 derajat sebelum TMA pada RPM 750 sampai 800. Bila tidak sesuai kekendoran baut pengikat distributor, dan putar atau geser bodi distributor untuk menyesuaikan timing pengapian. Kemudian, kencangkan baut pengikat distributor kembali. Hubungkan kembali selang vakum pada distributor. Periksa saat pengapian. Standar saat pengapian adalah 10 derajat sebelum TMA pada RPM 750 sampai 800. Hasil pemeriksaannya 10 derajat sebelum TMA. Identifikasi sistem bahan bakar konvensional. 15. Komponen-komponen sistem bahan bakar. 1. Tangki bahan bakar berfungsi untuk menampung bahan bakar. 2. Fuel filter berfungsi untuk menyaring semua kotoran pada aliran bensin. 3. Fuel pump berfungsi untuk menghisap bahan bakar dari tangki dan pompa ke karburator. Karburator mencampur bensin dengan udara dalam perbandingan yang tepat. 16. Kesimpulannya, baterai dalam kondisi cukup bagus dan normal. Namun, hasil pemeriksaan menggunakan baterai tester, hasil baterai memiliki kesehatan 68 derajat dengan CCA. Tidak ada percikan api. Warna busi hitam menunjukkan campuran bahan bakar terlalu kaya. Tahanan kumparan primer sesuai standar dan tahanan kumparan sekunder tidak sesuai standar. Tutup distributor dan governor advancer berkondisi baik dan normal. Vakum advancer tidak berfungsi. Terakhir, saat pengapian sesuai standar. Pesan, kesan, dan saran. Praktek ini memberi pengalaman yang berharga dalam memeriksa dan menganalisis sistem pengapian dan bahan bakar kendaraan. Saya lumayan cukup memahami cara memeriksa komponen-komponen sistem pengapian dan bahan bakar kendaraan serta menganalisis hasilnya. Saran saya adalah perlu dilakukan perawatan rutin pada kendaraan untuk mencegah masalah-masalah yang terjadi pada sistem pengapian dan bahan bakar. Selain itu, perlu dilakukan perbaikan pada komponen yang tidak sesuai standar untuk menjaga kinerja kendaraan yang optimal. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.